Assalamualaikum Mbak Bila. Iya, Waalaikumsalam, Ibu. Ya, masih pagi ya Mbak Bila, masih semangat. Iya, Bu, saya masih semangat. Hmm, iya. Gimana belajarnya? Apakah ada kendala? Hmm, iya, ada sedikit, Bu. Iya, ya. Ngomong-ngomong, ini Ibu nelpon nggak bisa lama-lama ya karena dibatasin aja 15 menit atau 20 menitan begitu ya, nggak apa-apa ya Mbak Bila, kita ngobrol-ngobrol aja. Iya, Bu. Hmm, Gini Mbak Bila, kata kata guru-guru, kamu kalau belajar akhir-akhir ini tampak lesu ya, kenapa kalau boleh tahu? Nggak apa-apa, Bu. Hmm, Kelas berapa sih Mbak Bila sekarang? Masih kelas 11, Bu. Hmm, Banyak pikiran ya Mbak Bila ya. Iya, Bu, sedikit. Kalau boleh tahu tentang apa Mbak Bila? Gak Nggak apa-apa apa-apa. kok, Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak Bila, nggak cerita dulu nggak apa-apa. Nanti-nanti aja. Oh iya, gimana? Apa enakan offline apa online kalau kalau sekolah? Enakan offline, Bu. Ada banyak temen ya? Iya, bisa ketemu sama teman-teman. Iya. Oh iya, kemarin saya lihat kamu kalau nggak salah jalan-jalan sama temenmu yang cowok itu loh, siapa tuh? Ardi ya, kalau nggak salah. Iya, Bu. Wah, mau kemana itu? Beli makan kok. Oh iya, mungkin Mbak bilang nggak tahu saya ya. Saya cuma lihat sekilas saja sih. Takut salah orang, makanya saya nggak basa-basi. Iya, itu saya, Bu. Hmm, Terus apa namanya? Offline-nya ini udah berjalan dari berapa hari kalau boleh tahu? Maaf apa, Bu, soalnya sinyalnya tadi agak susah. Ya, Suaranya kurang jelas. saya ulangi ya. Jadi offline-nya Ya. udah berapa waktu? Oh, offline-nya, Bu. Iya. Offline-nya itu di shift, Bu, masuknya. Hmm, Di jadi, pagi sama di siang. mm-mm. Terus terus enak ya bisa fokus belajar begitu. Lebih fokusan offline apa online? Offline, Bu. Oh, lebih fokusan offline ya Mbak Bila ya. Ya, lebih fokus offline. Kenapa kalau boleh tahu? Emang onlinenya nggak enak? Kalau online itu, ya banyak kendalanya, Bu. Kayak kuotanya habis, terus sinyalnya kadang buruk gitu. Iya sih, saya juga mengalaminya kalau lagi mengajar. Tapi ya di samping online, di, di samping online kita juga bisa lebih mengekspor diri dengan mengikuti webinar-webinar begitu ya Mbak Bila. Apakah pernah mencoba webinar-webinar? Belum pernah, Bu. Hmm, Ya kalau ada waktu luang coba-coba aja Mbak Bila, siapa tahu dapat relasi atau kan sudah kelas 11 dan beberapa tahun lagi lulus kan, jadi harus banyak-banyak koneksi lah ya. Iya, Bu. Saya akan coba ikut webinar kalau ada. Iya. Oh iya, Mbak Bila, kalau boleh tahu di sekolah ada kendala kah atau di
Di keluarga mungkin ada yang membebani Mbak Bila. Sebenarnya ada. Kalau boleh tahu apa ya Mbak Bila? Coba pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sebenarnya saya punya pacar. Ardi. Iya Bu, benar. Oh, iya. Nggak apa-apa, cerita aja sama saya. Iya Bu, jadi minggu kemarin itu ya baru aja putus sama dia. Putus? Kok bisa? Ya karena ada masalah gitulah Bu, biasa. Apakah itu salah satu yang membuat Mbak Bila jadi kurang fokus belajar? Soalnya saya perhatikan juga Mbak Bila tadi juga kayak kehilangan fokus begitu. Iya Bu, sebenarnya saya masih sering memikirkan dia. Kalau boleh tahu pacarannya dari kapan? Dari kelas 10. Oh, lama juga ya. Kalau boleh tahu putusnya gara-gara apa Mbak Bila? Saya juga nggak tahu sih Bu, soalnya dia itu kayak masih labil gitu Bu. Kalau ada apa-apa gitu langsung minta putus gitu Bu. Biasanya kamu menyikapi sifat kekanakannya Aldi itu seperti apa? Ya saya biarin aja Bu. Soalnya dia juga percuma mau dijelasin kayak gimana, dia tetap keras kepala gitu. Biasanya yang buat jengkel Mbak Bila tuh sikap yang seperti apa lagi dari Ardi? Ya, kayak dia tuh nuduh saya yang nggak jelas, terus sering marah-marah nggak jelas gitu. Bukan saya juga bingung, saya nggak tahu harus gimana ya udah. Iya iya iya. Berat juga ya Mbak Bila. Kalau boleh tahu Mbak Bila sekarang udah bisa 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 mengekspresikan diri ya, maksudnya udah bisa speak up gitu loh. Mohon maaf Bu, apa soalnya suaranya juga kurang jelas. Iya iya, saya ulangi lagi. Jadi Mbak Bila itu udah bisa speak up lah, udah bisa menyampaikan perasaannya. Apakah itu yang mengganggu Mbak Bila dalam fokus belajar? Ya sebenarnya itu aja Bu yang bikin saya kurang fokus sama pelajaran yang ada di sekolah. Iya ya. Ini kan kalau nggak salah udah waktunya hampir deket UTS kan ya? Udah ujian-ujian belum? Sebentar lagi UTS. Nah itu harus fokus belajar ya Mbak Bila. Iya Bu. Kalau kesulitan fokus belajar, saya ada tips-tips nih biar Mbak Bila semangat belajar. Wah, saya mau dong Bu. Kalau Ibu boleh membagikan tips-tipsnya sama saya. Iya iya, saya kasih ini agar Mbak Bila dapat fokus belajar ya, tidak memikirkan apa yang ya nggak perlu dipikirkan sih sebenarnya, hanya memperbaiki aja. Jadi semoga tips-tips yang saya berikan bisa bermanfaat ya Mbak Bila. Iya Bu. Jadi tips yang saya berikan ini ada banyak, tapi saya akan memberikan cara-cara melakukannya. Jadi yang pertama, coba Mbak Bila rapikan meja belajar di rumah ataupun di sekolah ya Mbak Bila. Coba suasana baru, dikasih hiasan atau dikasih pajangan, begitu juga boleh, biar ada nuansa barunya gitu loh. Terus yang kedua,
pilih tempat duduk yang nyaman. Biasanya kan kamu duduk sama Rani aja kan, coba kamu duduk sama siapa gitu biar ada teman ngobrol, teman curhat yang lainnya, teman ya biar biar ada sisi yang lainnya lah ya berpendapat. Terus kalau bisa matikan handphone kalau tidak untuk belajar. Biasanya kan kalau main sosmed aja kan biasanya anak muda sekarang. Iya Bu. Nah itu. Terus makan yang kenyang Mbak Bila. Jangan sampai karena mikirin hal-hal itu Mbak Bila jadi telat makan, lupa makan. Jadi kan malah makan ya Mbak Bila. Iya. Terus cukup istirahat, jangan sampai begadang. Kita memprioritaskan waktu lah Mbak Bila, jadi dibuat semaksimal mungkin. Terus Mbak Bila kalau boleh tahu gaya belajarnya apa? Saya lebih suka yang belajar itu kalau ada videonya itu loh Bu. Oh iya, jadi belajar sesuai gaya belajarnya Mbak Bila aja biar bisa masuk ya. Terus atur waktu belajar. Biasanya Mbak Bila belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Jam habis sholat maghrib itu biasanya kan 6:30 Bu. 6:30 sampai 7:30. Nah itu makanya itu harus fokus belajar. Terus buat list apa aja yang harus dipelajari, seperti hari ini belajar matematika, besok belajar IPA, besoknya lagi IPS, begitu seterusnya ya Mbak Bila. Jadi kita bisa fokus ke yang dituju aja. Terus pelajari yang mudah ke yang rumit. Jadi kita kayak menyelesaikan soal-soal yang mudah kita pelajari terus ke yang rumit gitu, biar ada sedikit mengertilah ya Mbak Bila. Terus berikan kayak pujian kalau udah melakukan semuanya. Jadi kayak puji diri kamu aja biar kamu nggak insecure, biar kamu bisa menghargai diri kamu. Begitu Mbak Bila. Apakah tips-tips yang saya berikan bisa diterima Mbak Bila? Sangat bisa Bu, saya juga sangat senang bisa mendapatkan tips dari Bu Febi dengan ini saya akan terapkan mulai waktu saya akan belajar jam 6:30 nanti. Ya, ya semoga tips yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Mbak Bila ya. Ya Bu, amin. Terus balik lagi ke masalah Ardi. Jadi udah putus dari kapan Mbak Bila? Dari minggu kemarin Ibu. Minggu kemarin. Yeah. Kalau boleh tahu itu pas di sekolah apa di rumah putusnya? Di rumah Bu. Pasti frustasi sekali ya, apalagi ini pacar pertama apa yang keberapa ini? Ya pacar pertama dong Bu. Nah itu jadi kan saya mengerti sih perasaan Mbak Bila, apalagi ini pengalaman pertama kan ya pacaran, terus juga mungkin masih remaja, masih perasaannya masih menggebu-gebu lah ya. Pasti berat sekali, saya tahu itu. Tapi ya jangan terlalu larut lah ya sedih. Yang penting kita harus bisa move on. Iya Bu, saya akan mencoba untuk move on dan mengikhlaskan mantan saya tadi. Masih banyak lagi jalan yang kamu lalui Mbak Bila, jadi jangan hanya karena Ardi kamu jadi nggak fokus belajar gitu. Iya Bu, saya akan belajar
move on dari Ardi. Mm-mm. Meskipun ya sulit Bu. Iya, saya tahu kok perasaan kamu. Saya juga pernah muda. Ya Ibu. Ya. Terus ini ada rencana mau move on kan ya? Kan udah kelas 11, udah waktunya harus serius kan? Udah semester 2 juga, mau kelas 3, jadi ya harus semangat untuk belajar buat UN dan SBMPTN. Iya Bu. Mm-mm. Udah tahu gimana gimana cara untuk move on. Sebenarnya belum tahu sih Bu. Nah itu ya mungkin move on itu nggak harus langsung ya Mbak Bila, tapi kita juga harus bertahap untuk melupakan. Tapi saya tahu kok Mbak Bila pasti pasti bisa melaluinya. Iya Ibu. Ya. Eh, jadi saya juga punya tips nih biar Mbak Bila move on dan bisa ceria lagi dan fokus belajarnya. Gak mikirin Ardi terus. Iya Bu, boleh dong Bu bagi tipsnya. Ya. Saran saya sih jangan jangan terlalu stalking sosial media pacar sih Mbak Bila. Jadi nggak usah diinget-inget, nggak usah dikepoin, karena ya fokus aja ke masa depan lah ya. Terus ya jangan jangan mempertanyakan kenapa sih aku harus putus, kenapa sih dia ngajak putus, begitu jangan dipikirin lah. Kita harus bisa lebih memaafkan diri kita. Terus Mbak Bila juga bisa melakukan me time. Tahu kan ya, biasanya Mbak Bila kalau me time itu ngapain aja? Biasanya saya kayak muter-muter gitu Bu, naik motor. Nah, itu juga bisa merefreshing pikiran ya Mbak Bila. Jadi nggak suntuk aja di rumah, terus kepikiran mantan. Jadi Mbak Bila harus bisa memandang ke depan lah. Terus bisa mengekspresikan perasaannya juga. Terus kalau bisa, kalau mampu ya singkirkan barang mantan. Mbak Bila pastinya setahun itu dikasih barang-barang kan ya sama pacar. Nah itu kalau bisa dibuang aja, nggak usah diingat-ingat. Terus biasanya Mbak Bila suka menulis diary nggak? Nggak suka Bu. Nah kalau buat status gitu pernah nggak? Ya pernah Bu. Nah itu mungkin bisa jadi sarana untuk Mbak Bila mencurahkan perasaan lah ya, buat karya-karya, atau biasanya kan kalau habis galau-galau kan jadi puitis begitu ya Mbak Bila. Iya. Nah terus yang terakhir ini yang paling penting, fokus ke depan, fokus ke masa depan. Soalnya kan Mbak Bila juga masih remaja, masih masa depannya juga masih jauh lah ya, belum belum waktunya untuk terlalu memikirkan tentang cowok. Jadi saya harap Mbak Bila bisa bisa lebih berpikiran ke depan. Begitu ya Mbak Bila. Apakah Iya Bu, bisa siap. diterima? Ya bisa saya. Hmm. Terus dari pembicaraan ini, sikap Mbak Bila ke depannya gimana? Mana apa Bu? Dari pembicaraan kita tadi, sikap Mbak Bila gimana ke depannya? Iya, tentunya saya akan lebih baik lagi ya Bu, belajar dari tips-tips yang Ibu berikan tadi, dan saya akan belajar untuk move on dari Ardi, dan saya lebih fokus ke sekolah saya aja dulu. Iya, betul sekali Mbak Bila. Itulah juga yang saya harapkan. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan
cowok atau masih banyak yang harus kita raih kan ya Mbak Bila. Iya Bu. Nah, itu saja. Oh iya, ini kayaknya udah waktunya kan ya Mbak Bila. Jadi gimana kalau kita akhiri aja. Nanti kalau ada yang mengganjal ke soal arti atau soal lainnya bisa dibicarakan lagi. Iya Bu. Saya tutup ya Mbak Bila. Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam.